Halo, perkenalkan nama saya Indriani Syelnagan. Saya dari kelas 12B IPS 1 SMA Negeri 1 Pangururan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua, teman-teman remaja Kristen, teman-teman seiman untuk melakukan HAM dan demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demokrasi menurut pandangan Kristen tentunya akan mengarah pada sikap dan teladan Yesus Kristus semasa hidupnya yang seturut dengan kehendak Allah. Ayat Alkitab tentang demokrasi memang agak sulit ditemukan, namun terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung membicarakan proses yang mengarah ke proses demokrasi. Beberapa ayat Alkitab tentang demokrasi yakni yang pertama, Mazmur 146 ayat 5-9. Dalam ayat Alkitab tentang demokrasi ini menekankan jika Tuhan merupakan tempat pertolongan bagi orang yang tertindas dan lemah, Allah yang adil bagi orang yang tertindas dan terperas, Allah yang menegakkan kepala orang yang tertunduk dan menjaga anak-anak yatim dan janda. Dalam demokrasi digambarkan secara nyata jika semua manusia terutama rakyat memiliki hak yang sama dalam menentukan hidupnya, karena Tuhan tentunya akan memberikan yang terbaik kepada kita, bukan apa yang kita inginkan, namun apa yang kita perlukan. Semua itu telah direncanakan dan ditetapkan Tuhan bahkan sebelum seseorang ada di dunia ini. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Selanjutnya, yang kedua, terdapat di Markus 12 ayat 13-17. Dalam kitab ini menceritakan beberapa orang yang bertanya kepada Yesus perihal membayar pajak. Yesus menegaskan kepada kita sekali lagi, hendaknya kita melakukan kewajiban yang telah diberikan atas diri pribadi. Apa yang seharusnya diberikan dan dipersembahkan kepada Allah, maka perbuatlah demikian. Apa yang seharusnya diberikan kepada negara seperti pajak, hendaklah kita juga taat untuk melakukannya, seperti halnya karakter Kristus yang selalu taat menaati keinginan Bapa. Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara dari orang-orang yang telah memiliki atau memenuhi persyaratan tertentu, baik itu melalui segi usia atau jumlah pendapatan. Selanjutnya terdapat di Nehemia 2 ayat 17. Dalam kitab ini dapat diketahui bahwa manusia haruslah dan berkewajiban untuk bersatu dalam membangun atau melakukan sesuatu. Membangun kembali atau memulai suatu hal yang baru dari awal lagi membutuhkan tenaga dan usaha yang tidak sedikit. Demokrasi haruslah dilakukan oleh semua rakyat dan seksama. Rakyat yang bersatu yang mana akhirnya menentukan suatu kesepakatan. Selanjutnya hal ini diharapkan oleh mereka dapat terwujud. Jadi payah berdirinya suatu negara atau bangsa bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang yang berpengaruh saja. Karena di belakang mereka terdapat banyak orang yang juga sepikir dan sepaham. Yang terakhir, Galatia 5 ayat 13-15. Dalam ayat Alkitab tentang demokrasi ini berisi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Negara yang berdemokrasi tentunya membebaskan semua rakyatnya untuk bebas dalam mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Meskipun semua orang bebas untuk berpendapat, bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi dapat kita singkirkan. Tuhan Yesus sebagai kepala dari gerejanya ingin agar anggota tubuhnya yakni orang-orang percaya dapat menerapkan satu kepahaman yang terarah hanya kepadanya serta memahami makna kelahiran Yesus Kristus sebagai salah satu bentuk janji Tuhan kepada orang percaya. Sejatinya demokrasi boleh ada hingga saat ini semata-mata sebagai bentuk kasih Allah terhadap manusia sehingga apa yang terbaik dan diperlukan oleh manusia akan Allah berikan, namun itu semua haruslah kembali berakar kepada Allah dan untuk Allah. Demikian video yang dapat saya buat. Terima kasih.